Halo guys, kembali lagi bersama gue Supriyono dan di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian mengenai kisi-kisi tes di PT KAO Indonesia ya. Jadi PT KAO Indonesia ini sudah sangat terkenal, bahkan produknya mungkin banyak di antara kalian yang sudah memakainya. Nah, apa sih produk yang dihasilkan di PT KAO ini? Nah, produk yang dihasilkan ini adalah produk perawatan kulit, perawatan kesehatan tubuh dan juga pembersih. Nah, seperti Biore, Laurier, Meris, dan juga Attack. Pastinya banyak di antara kalian yang sudah memakai produk dari PT KAO Indonesia ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke intro dulu ya guys ya. Oke, setelah melalui intro, kita akan bahas ke dalam slide berikutnya, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi di PT KAO Indonesia ini pada saat kalian akan melamar di PT KAO Indonesia. Nah, persyaratan wajib yang harus ada pada umumnya ada surat lamaran kerja ya. Ini kalian untuk melamar di PT KAO Indonesia itu bisa menggunakan dua cara atau dua pilihan ya. Yang pertama, kalian bisa melamar via email, yang kedua kalian bisa melamar langsung via pos. Jadi kalau misalkan di sini itu bisa kalian eh, pakai semuanya ya. Yang pertama ada surat lamaran kerja, yang kedua ada daftar riwayat hidup. Nah, ini nanti kalau kalian melamar via pos, silakan ditulis di kertas folio dan juga menggunakan tulisan tangan ya. Jadi ini bukan printan, dua-duanya surat lamaran kerja dan juga daftar riwayat hidup, kecuali dalam bentuk PDF yang nantinya akan dikirim melalui email. Oke, kita lanjut. Kemudian ada foto 4x6. Ini biasanya 2 lembar ya kalau untuk melamar via pos. Kemudian fotokopi KTP atau scan KTP, fotokopi NPWP atau scan NPWP. Kemudian yang paling wajib di antara semuanya adalah harus ada surat keterangan belum kawin dari desa. Kalau ini tidak ada atau kalian tidak menyertakan, maka kemungkinan dipanggil atau kemungkinan diprosesnya akan sangat minim. Jadi kalian ketika misalkan dipanggil pun nantinya harus ada surat keterangan belum kawin dari desa. Itu bagi kalian yang misalkan lupa pada saat ngirim via pos ataupun via email, itu tidak ada persyaratan keterangan ini. Akan tetapi itu juga kalau misalkan kalian dapat panggilan. Nah, tapi di sini kalian sudah tahu dan lebih baik kalian langsung melampirkan saja supaya mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk dapat panggilan proses ya. Kemudian ada surat keterangan sehat terbaru. Ya, jadi harus terbaru. Kalau misalkan masa berlakunya udah hangus, kalian harus bikin yang terbaru. Minimal itu kalian buat itu maksimal ya, minimal maksimalnya kurang lebih ya sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Itu masih kategori baru ya, maksimalnya sebulan. Kemudian ada SKCK, ini wajib semuanya untuk berlaku semua ya, wajib masih berlaku. SKCK, kartu kuning, dan persyaratan umum serta pendukung lainnya. Persyaratan umum ya seperti yang belum ada di daftar ini. Kemudian untuk pendukung lainnya bisa surat pengalaman kerja ataupun mungkin sertifikat dari hasil organisasi atau sertifikat prakerin ya. Kita langsung lanjut ke bagian proses. Bagian proses tes ini nantinya akan ada yang akan kalian lalui adalah yang pertama ada psikotes, kemudian disusul langsung interview, ya interview pada hari berikutnya, kemudian tanda tangan kontrak. Setelah itu kalian melewati proses training. Ketika sudah melewati proses training dan dinyatakan lolos, maka kalian akan bisa langsung bekerja di PT KAO Indonesia. Oke, mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama kalian akan mengikuti proses tes psikotes. Yang pertama adalah TIU5 ya, seperti yang kalian pernah tonton mungkin, atau bagi kalian yang belum nonton videonya, itu sudah ada di channel ini. Jadi silahkan kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, atau bagi
kalian yang ternyata di situ nggak ada ya di deskripsi, mungkin saya lupa naruhnya, nanti bisa kalian cari sendiri di channel ini ya untuk psikotes TU5. Dan yang kedua ada tes psikotes Kraepelin. Nah, untuk Kraepelin ini di video channel ini itu sudah ada dua. Yang pertama adalah untuk scoring, yang kedua mengenai cara mendapatkan grafik yang tinggi atau cara belajar Kraepelin supaya mendapatkan grafik yang tinggi. Nah, bagi kalian juga yang pengen punya contoh dari tes psikotes Kraepelin ya, nanti kalian bisa minta melalui grup Telegram yang sudah tertera linknya di kolom deskripsi. Silakan nanti kalian klik dan juga gabung, kemudian di situ kalian bisa japri ke saya untuk minta contoh tes psikotes Kraepelinnya. Nanti akan saya kasih dan silakan kalian print, nantinya tinggal kalian fotokopi atau perbanyak sehingga kalian bisa belajar dengan mudah. Kemudian untuk proses interview ya. Nah, proses interview ini seperti biasa nantinya interview pengenalan, kemudian ditanya mengenai pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi yang pernah kalian ikuti dan juga prestasi yang pernah kalian raih. Nah, setelah interview, nantinya kalian akan disuruh menunggu. Nah, kisaran waktunya adalah 3 hari sampai 8 hari atau maksimal 10 hari sebetulnya ya. Tapi kebanyakan itu maksimal 1 minggu ya. Nah, kemudian disusul atau dilanjut kembali panggilan, nantinya ada panggilan lagi yaitu panggilan tanda tangan kontrak. Memang untuk PT-PT yang bonafit atau yang dikenal itu memang prosesnya lumayan lama ya, tapi hasilnya sangatlah memuaskan apabila kalian bisa masuk proses tes dengan cara yang murni atau cara tanpa harus melalui jalur khusus seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjut training ya. Nah, setelah training, nanti kalau misalkan kalian lolos, berarti kalian bisa bekerja sesuai dengan kontrak yang telah kalian buat dengan perusahaan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang baru tahu channel ini, silakan subscribe, dan bagi kalian yang suka, jangan lupa untuk like ya. Kemudian bagi kalian yang ingin membagikannya, silahkan dengan cara share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gus Supriyono, salam hebat luar biasa, salam semangat untuk kalian semuanya.